Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat 9 sampai 11 yang demikian. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah Allah mencari yang hilang dan menyelamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Yunus ini adalah cerita yang terkenal. Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitakan peringatan dari Tuhan kepada Niniwe. Tapi Yunus melarikan diri. Tapi sekalipun demikian, Tuhan tetap memanggil Yunus dengan caranya Tuhan, sehingga setelah melewati mengarungi laut, ditangkap ikan dan kemudian dimuntahkan oleh ikan lagi, Yunus berangkat ke Niniwe dan memberitakan tentang peringatan Tuhan sambil menunggu Niniwe ini bertobat atau tidak. Dia mendirikan sebuah pondok di luar kota tersebut sambil melihat apa yang akan terjadi pada Niniwe. Sebenarnya di dalam hati Yunus ini tidak terima ketika Tuhan Allah juga menyelamatkan bangsa lain. Seharusnya Tuhan Allah hanya menyelamatkan bangsa pilihannya saja, tidak perlu mengurusi bangsa lain. Bangsa lain biarlah memiliki dosa, bangsa lain biarlah jahat di mata Tuhan. Sebab yang perlu diperhatikan, perlu diselamatkan hanya bangsa pilihan Allah saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil menunggu di luar kota Niniwe dengan menunggu di sebuah pondok, lalu sambil menunggu tersebut Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak yang kemudian membuat teduh pondok tersebut. Harapannya dari Tuhan supaya Yunus ini terhibur dari segala kekesalan hatinya. Nah, kemudian Yunus bersukacita, terhibur dia oleh karena adanya pohon jarak itu. Nah, tapi besoknya ketika fajar menyingsing, nah ulat datang, habis itu pohon jarak itu dimakan habis, begitu, layu. Nah, kemudian menjadi semakin panaslah tempat itu. Habis itu Yunus ini rebah, dia lesu dan berharap mati daripada hidup. Nah, kemudian Allah menasehati Yunus. Nah, nasihatnya apa? Ya ini bacaan kita, ayat 9 sampai ayat 11 tadi. Nah, ya, jadi Allah sedang menasihati Yunus. Apakah Yunus ini pantas untuk marah terhadap pohon jarak yang sudah mati? Ya, matinya karena perkenanan Tuhan.
hidupnya juga karena perkenanan Tuhan. Kemudian pondoknya tidak lagi teduh seperti semula. Kemudian Yunus bilang, ya sudah selayaknya aku marah. Kalau perlu aku mati sajalah. Jadi ini adalah kelanjutan dari kekesalan hati Yunus atas kasih Tuhan kepada bangsa lain. Nah, ternyata tumbuhnya pohon jara itu adalah sarana dari Tuhan untuk mengajar Yunus. Tuhan berkata kepada Yunus bahwa pohon jara itu tidak sedikit pun jerih payah dari Yunus ada di dalamnya. Sehingga pohon jara itu tumbuh ya karena Tuhan. Tapi Yunus begitu sayang kepada pohon jara itu. Nah, kemudian Tuhan Allah membandingkan rasa sayang Yunus kepada pohon jara itu, yang dalam hal pohon jara itu Yunus tidak berjerih apapun, dibandingkan dengan rasa sayang Allah kepada bangsa Niniwe, yang sebenarnya Allah berjerih dalam kehidupan bangsa Niniwe. Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang menciptakan Niniwe. Nah, lalu kemudian Allah melanjutkan pengajarannya bahwa bagaimana aku tidak sayang kepada bangsa Niniwe. Ini bangsa yang aku ciptakan, penduduknya banyak, dan ternyata mereka tidak bisa membedakan mana yang kiri, mana yang kanan. Nah, ternak mereka juga banyak. Jadi Tuhan sayang kepada bangsa Niniwe, juga sayang kepada ternak mereka. Nah, ibu bapak saudari-saudara, inilah kemahakuasaan Allah. Allah mencari yang hilang dan menyelamatkan. Allah mencari Niniwe yang ternyata hilang dari kasih sayang Allah. Entah karena Niniwe ini tidak tahu atau tidak mau tahu. Yang jelas Niniwe ini terhilang dari kasih Allah, dan Allah mau menyelamatkan mereka. Karena pada dasarnya Allah itu memiliki kasih kepada semua, termasuk kepada orang-orang yang tidak tahu, tidak bisa membedakan kiri dan kanan, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk. Harapannya ketika kasih Tuhan datang, keselamatan dari Tuhan hadir, orang-orang ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, sehingga dapat membangun kehidupan yang baru, yang lebih baik dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah hidup kita juga terhilang dari Tuhan? Jikalau iya, Tuhan Allah berkenan untuk mencari dan berkenan untuk menyelamatkan. Mari kita menerima kasih Allah. Kasih Allah bagi kita adalah kasih yang menyelamatkan, melegakan, mengantar kita kembali pulang, dan menolong kita untuk membangun hidup dalam kasih Tuhan. Tidak ada yang tidak disayang oleh Allah. Semuanya disayang oleh Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau memiliki kasih yang besar dan Engkau menyelamatkan setiap orang yang terhilang. Maka mari Tuhan, pakailah kami menjadi alat dari Engkau untuk menyelamatkan orang-orang, menjadi sarana supaya orang-orang yang terhilang ini diselamatkan oleh Engkau. Yang hilang bisa ditemukan oleh Engkau lewat kami sebagai
sarana sebagai alat dari Engkau. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.